Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bumiati SHM Hum. Saya mengampu mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mata kuliah ini kami ajarkan di semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mengkaji tentang berbagai aspek terkait dengan hak asasi manusia, mulai dari pengertian, konsep, prinsip, teori, instrumen hukum internasional maupun hukum nasional, dan mekanisme pemantauan hak asasi manusia di level internasional, serta mekanisme perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat nasional. Sedangkan CPL yang kami harapkan di dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah sikap. Yang pertama, kami berharap bahwa dalam perkuliahan hukum dan hak asasi manusia, mahasiswa bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Juga bisa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sedangkan CPL yang kedua yaitu menguasai prinsip, norma, dan prosedur penyelesaian masalah atau kasus dalam hukum melalui penalaran hukum, penerapan metode penemuan hukum, dan klinis hukum yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum. Kemudian CPL yang tiga yaitu mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum di bidang hukum yang didukung oleh berbagai bidang pengetahuan lainnya yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. Kemudian diharapkan juga mahasiswa mampu bekerja sama dengan sejawat dalam memetakan dan mengambil keputusan secara ilmiah dan tepat, mandiri, berintegrasi, dan bertanggung jawab terhadap masalah atau kasus-kasus hukum umum maupun kasus-kasus hukum yang khusus. Kemudian CPL selanjutnya yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahlian di bidang hukum. Kemudian dalam hal capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian dan dasar hukum hak asasi manusia serta kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif. Selanjutnya, memahami dan mengetahui tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum di bidang hukum dan hak asasi manusia. Selanjutnya, mampu memahami dan menganalisa kasus hukum dan hak asasi manusia didukung oleh berbagai pengetahuan lainnya yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. Dan CPL selanjutnya yaitu mampu mengetahui tentang mekanisme penanganan hak asasi manusia dengan baik secara konsep teoritik secara umum. Literatur yang kami pakai adalah berbagai buku literatur yang terkait dengan hak asasi manusia dan terkait dengan hukum, kemudian peraturan perundang-undangan, jurnal yang terkait dengan hukum dan hak asasi manusia, juga kasus-kasus hukum yang ada di media cetak maupun media elektronik. Kemudian metode pembelajaran yang kami lakukan, yang pertama yaitu dengan kuliah, tanya jawab, diskusi, kunjungan lapang, analisis kasus, dan lain sebagainya. Sedangkan penilaian yang kami lakukan yaitu meliputi berbagai aspek. Yang pertama adalah presensi. Presensi kita ada di 15% bobot yang kita berikan. Kemudian tugas terstruktur. Tugas terstruktur yang pertama 10%, tugas terstruktur yang kedua 10%, kemudian UTS 15%, UAS 20%, kunjungan lapang 15%.
Sedangkan pembelajaran yang kami laksanakan yaitu dengan tatap muka ataupun melalui Zoom meeting dengan difasilitasi oleh jaringan yang ada di Universitas Merdeka Pasuruan melalui si akad, juga Adlink, Zoom meeting, WA group dan lain sebagainya. Dengan demikian fasilitas tersebut bisa memudahkan kami dalam berinteraksi dengan mahasiswa untuk memberikan perkuliahan yang maksimal dan bisa bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya untuk melakukan pembelajaran di dalam mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke forum kelas dalam pembelajaran bagaimana materi-materi yang kita sampaikan di dalam kelas di dalam mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membahas tentang hukum dan hak asasi manusia. Karena pada semester 4 ini, yang mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah tentang hukum dan hak asasi manusia, dan akan kita bahas selama 16 pertemuan nanti. Yang pertama, kita flashback dulu. Sebenarnya hukum itu apa? Hak asasi manusia itu apa? Sebelum kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang apa hukum itu? Oke, Mbak Rati, apa hukum itu, Mbak? Hukum itu merupakan suatu kaidah atau norma yang dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia yang bersifat mengikat dan disertai sanksi bagi pelanggarnya. Aturan yang bersifat mengikat dan ada sanksi bagi pelanggarnya. Ada yang bisa menyempurnakan atau menambahkan. Pada intinya bahwa memang hukum itu suatu kaidah, aturan yang dibuat untuk bisa menertibkan masyarakat dan ada sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Sekarang kita bahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Mas Imam. Hak asasi manusia itu adalah suatu seperangkat hak yang melekat pada diri seseorang yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak asasi manusia tersebut itu wajib dilindungi secara kenegaraan maupun hukum agar seseorang tersebut dapat mempunyai suatu perlindungan di dalam bernegara. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kedua teman-teman kita yang luar biasa. Oke, hak asasi manusia itu hak yang dimiliki oleh semua orang. Semua orang. Tidak terkecuali. Baik laki-laki, perempuan, miskin, kaya, cantik, kurang cantik, ganteng, kurang ganteng, kecil, besar, semuanya itu dilekati dengan hak asasi manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas selanjutnya. Jadi, hak asasi manusia di dalam Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak kodrati yang melekat dan dimiliki oleh manusia sebagai karunia Tuhan kepada manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Jadi hak asasi manusia itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena kita sebagai manusia, kita ingin dimanusiakan. Bukankah begitu? Ya. Jadi hak asasi manusia itu melekat pada manusia sejak dia dilahirkan. Kepada manusia seutuhnya. Siapa manusia seutuhnya itu?
manusia yang apa? Yang dalam siapa manusia seutuhnya itu? Semua manusia. Manusia yang manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan sifat kemanusiaannya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi hak asasi manusia itu tidak pandang bulu kepada siapa dia akan diberlakukan, kepada semua manusia, tidak ada terkecuali. Jadi hak asasi manusia itu untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya. Contoh, bahwa ketika manusia itu merasa tidak dimanusiakan, maka dia bisa menuntut hak-haknya. Makanya konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas diatur bahwa kita sebagai manusia itu punya hak secara pribadi maupun hak secara sebagai warga negara. Yang kedua, sebagai landasan moral dan bergaul dan berhubungan dengan manusia yang lain. Jadi, hak asasi manusia itu tidak terbatas, dimiliki oleh semua orang. Batasnya di mana? Ada yang tahu? Batas hak asasi manusia di mana? Ketika kita melakukan sesuatu nih, kita mau mengerjakan apapun karena hak asasi manusia, hak saya itu, saya mau mau mengungkapkan perasaan saya mau marah-marah, mau bagaimana itu hak saya itu. Apakah itu benar? Ya. Berarti batas dari hak asasi manusia di mana? Hak asasi manusia lainnya terbatas pada hak orang lain. Jadi hak asasi manusia yang kita miliki itu bisa kita pergunakan seluas-luasnya tanpa ada batasnya. Namun batasannya pada hak orang lain. Jangan sampai kita menggunakan hak asasi kita namun melanggar hak orang lain. Kemudian yang kedua, sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama lain. Dan yang ketiga, hak asasi manusia juga diikuti dengan kewajiban asasi. Ada hak, ada kewajiban. Jangan hanya haknya saja yang dituntut, tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Contoh, mahasiswa. Mahasiswa punya hak. Hak mahasiswa apa? Dia mendapatkan pengajaran, mendapatkan fasilitas, karena dia sudah membayar kewajibannya. Kewajibannya mahasiswa apa? Membayar pembayaran UKT dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita hanya mementingkan hak kita tanpa kita kita melaksanakan kewajiban kita. Karena hak dan kewajiban itu harus saling berhubungan, harus saling melengkapi. Kemudian dalam filosofi HAM, kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa hak kita terbatas pada hak orang lain. Jangan sampai kita melaksanakan hak asasi kita tapi melanggar hak orang lain. Tatkala memasuki wilayah kebebasan orang lain, maka daya kebebasan itu akan berakhir. Secara garis besar, dalam pengertian hak asasi manusia, pewacanaan, pengkonstruksian dan penormaan, penghormatan, pelindungan, dan penegakan nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan kodratnya sebagai anugerah pemberian Tuhan. Yang ini disebut dengan hak asasi manusia atau hak alami yang kita dapatkan secara gratis dari Tuhan yang Maha Esa. Dan hak asasi ini sudah diatur juga di dalam agenda PBB, juga di dalam Indonesia meratifikasi dari undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa.
Kemudian selanjutnya bahwa ruang lingkup hak asasi manusia itu berlaku pada setiap orang. Kemudian pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dan di mana saja dia berada. Kita sebagai manusia berada di Indonesia, kita dilindungi oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Ketika kita berada di luar Indonesia, apakah hak itu masih melekat pada kita? Masih. Karena kenapa kita harus melengkapi identitas kita dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh negara. Karena untuk melindungi hak kita dimanapun kita berada. Kemudian untuk apa hak itu? Untuk rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Tidak boleh diganggu yang berkaitan dengan hak pribadi, kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik. Jadi kita dalam berkomunikasi itu juga dilindungi hak kita dalam berkomunikasi. Tidak boleh siapapun mengetahui apa yang sedang kita komunikasikan. Kalau ada orang menyadap, itu adalah melanggar hak orang lain, walaupun itu orang terdekat kita, suami kita, pacar kita, orang tua kita, itu melanggar hak karena privasi kita, hak kita untuk bisa berhubungan dengan orang lain, baik itu secara langsung atau dalam komunikasi secara elektronik, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kita juga diberi hak bebas dari penyiksaan, hukuman dan perlakuan yang kejam. Tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang sewenang-wenang. Kemudian kita berhak hidup dalam tatanan masyarakat aman dan damai, tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan hak asasi manusia dan kewajiban dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang. Itulah hak-hak yang sudah diatur dalam hak asasi manusia. Nah, dari uraian kami, adakah yang bisa kita diskusikan? Oke, itu tadi penjelasan tentang sekilas tentang hak asasi manusia. Dari penjelasan saya tadi, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Oke. Saya mau tanya, Bu, tentang masalah yang marak terjadi di Pasuruan, Bu. Terakhir itu di Pasar Besar Pasuruan tentang isu penggusuran paksa. Itu bagaimana, Bu? Apakah penggusuran paksa itu termasuk melanggar hak asasi manusia? Oke, bagaimana yang terjadi di Kota Pasuruan tentang penggusuran paksa? Apakah itu melanggar hak asasi manusia? Ya, karena itu berkaitan dengan hak milik orang lain. Tapi kalau dia bukan pemiliknya, itu harus dibuktikan dulu dengan melalui prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Tapi kalau dia memang pemiliknya dan dia digusur, maka itu melanggar haknya sebagai pemilik lahan orang tersebut. Begitu ya, Mas ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke. Izin bertanya terkait hak asasi manusia. Oke. Semisal kita memotret teman kita tanpa seizin daripada orangnya, terus kita buat stiker, apakah bisa dikatakan itu melanggar hak asasi manusia? Terima kasih. Oke, Mas Ade. Apakah kita dipotret tanpa seizin kita? Kemudian potretnya dibuat untuk stiker, apakah itu melanggar hak kita? Ya. Kita dipotret saja tanpa dibuat stiker, itu sudah melanggar hak privasi kita. Kalau jadi, makanya ada paparazzi, paparazzi itu kan memotret tanpa minta izin kepada orang tersebut. Itu melanggar hak kita sebagai seorang pribadi. Kita kadang-kadang nggak mau toh dipublikasi, apalagi dibuat stiker, apalagi stikernya dibuat meme yang jelek-jelek. Nah, itu sangat-sangat melanggar hak pribadi kita. Begitu ya Mas Ade? Oke, ada lagi? Oke, Mas Iqbal. Ini kan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Jadi kalau semua orang kan memiliki hak asasi manusianya masing-masing. Tapi ketika orang itu melanggar aturan, ini kalau dibilangnya aturan negara, kemudian
dia dipidana, apakah hak asasi manusia yang melekat di dirinya itu otomatis ada yang hilang atau hanya dikurangi atau seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Manusia itu kan dilindungi haknya. Bagaimana dengan orang yang melanggar hukum dan dia dipidana, dipenjara? Apakah itu haknya diambil atau dibatasi dan lain apa gimana? Nah, orang yang sedang menjalani pidana, menjalani hukuman, itu haknya tidak hilang semuanya, namun dibatasi haknya, terutama hak kebebasannya dibatasi. Dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan dunia luar sebebas-bebasnya ketika dia sebelum ada di penjara. Hak yang lain, hak berkomunikasi dengan lingkungan, bermain dan lain sebagainya. Jadi hanya beberapa haknya saja yang dibatasi karena dia sudah melanggar undang-undang sehingga dia dipidana. Sebelum dipidana dia akan diproses, tidak langsung dipidana begitu saja. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Perkuliahan mungkin sampai di sini saja. Nanti sebelum kita akhiri, kita absen dulu. Siapa yang tidak masuk, siapa yang masuk, mungkin ada yang izin atau sakit, mohon konfirmasinya.